Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurnila dari Prodi Ilmu Komputer. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai penjelasan sintaks fungsi main. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan memulainya. Di baris pertama kita ketik header include conio.h yang berfungsi sebagai berkas header pada bahasa pemrograman C++ yang kebanyakan digunakan pada compiler MS-DOS. Oke, di baris kedua ketik header include iostream yang berfungsi sebagai proses pengarah yang menyatakan kepada compiler untuk meletakkan kode iostream ke dalam program. Selanjutnya ada using namespace std. Using namespace std berfungsi untuk meminimalisir kesalahan akibat tidak dikenalinya cout dan cin. Apabila dalam penulisan secara langsung diikuti tanda semikolon atau tanda titik koma, berfungsi untuk mengakhiri sebuah pernyataan. Setiap pernyataan harus diikuti dengan tanda semikolon. Selanjutnya di baris kelima ada void campus. Void artinya kosong. Fungsi void adalah tidak menghasilkan nilai yang dapat dikembalikan jika kita mengassign fungsi tersebut ke sebuah variabel. Diikuti tanda kurung fungsinya untuk mengapit argumen fungsi, yaitu nilai yang akan dilewati ke fungsi. Diikuti tanda kurung kurawal pembuka, berfungsi sebagai awal eksekusi program. Selanjutnya cout berfungsi untuk menampilkan teks di layar monitor Anda, diikuti dengan tanda kurung dua siku. Diketahui sebagai operator pemasukan tanda tersebut menyatakan kepada compiler agar segera menghasilkan output sesuai dengan input Anda. Lalu tulis yang terdapat pada sepasang tanda petik ganda itu disebut string, dan setiap pernyataan itu harus diakhiri dengan tanda titik koma agar program tidak error. Selanjutnya Selanjutnya ada tanda kurawal penutup, berfungsi menyatakan akhir dari eksekusi program. Di baris ke-10 ada void assistant lab yang diikuti dengan tanda kurung, kemudian diikuti tanda buka kurung kurawal. Di baris ke-11 ada char nama, buka kurung siku 50, alamat, buka kurung siku 50, titik koma. Selanjutnya cout diikuti dengan tanda kurung dua siku, kemudian tanda petik ganda, lalu masukkan nama baru titik 2, setelah itu titik koma. Selanjutnya ada get dalam kurung nama titik koma. Selanjutnya cout tanda kurung dua siku,
tanda petik ganda, masukkan angkatan, kemudian titik 2, lalu diikuti tanda titik koma. Selanjutnya pada baris ke-15 ada gets dalam kurung alamat titik koma. Oke. Nah, void honor ini sama penjelasannya seperti void assistant lab. Kita langsung melihat saja. Di baris ke-28 ada main, di mana setelah main diikuti dengan tanda kurung, kemudian diikuti buka kurung kurawal. Kemudian kita tulis kampus yang diikuti tanda kurung titik koma. Setelah itu asisten lab, tanda kurung diikuti tanda titik koma. Kemudian honor dalam kurung titik koma. Adapun hasil compiler dari fungsi main dapat kita lihat sebagai berikut. Demikian penjelasan mengenai program fungsi main. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.